Bahasan yang kedua adalah tentang perhitungan kimia dengan perbandingan koefisien. Nah, ini adalah inti dari kimia ya. Perhitungan kimia dengan perbandingan koefisien. Misalkan ada reaksi kimia secara umum dituliskan Ma tambah Nb misalkan menjadi Pc tambah Qd. Nah, ini angka huruf M, N, P, dan Q itu disebut koefisien. Jadi angka-angka tersebut disebut koefisien. Kemudian A dan B disebut pereaksi, dan C dan D disebut hasil reaksi. Nah, kita ada contoh soal seperti ini. Yang pertama, sebanyak 5,4 gram logam aluminium itu Al ya, direaksikan dengan larutan asam klorida. Asam klorida itu kalian sudah belajar kata nama, itu HCl, hidrogen klorida, berlebih hingga semua berbis bereaksi dengan reaksi. Nah, ini sudah diberi reaksinya. Nah, ditanyakan berapa liter gas H2 yang dihasilkan diukur pada STP. Nah, pada saat STP sudah belajar, pada pertemuan selanjutnya bisa dibuka kembali. Ini AR-nya diketahui. Kemudian yang kedua pertanyaannya, berapa massa CL3 yang terbentuk. Penyelesaiannya adalah tahap pertama, kalian harus setarakan dulu. Ini harus wajib ya, dicek. Setarakan dahulu reaksinya. Ini sudah belajar. Nah, ini reaksinya Al tambah HCl menjadi Al CL3 tambah H2. Nah, langkah menyetarakan reaksi, ingat, yang pertama disetarakan adalah logam dulu. Nah, di antara reaksi ini, senyawa di bawah ini, di sini, yang namanya logam itu Al. Kita setarakan dulu jumlah Al-nya. Di kiri, jumlah Al-nya ada 1. Di kanan, ada 1. Berarti sudah sama. Lewat ya. Setelah logam, jadi urutan mereaksikan logam dulu. Nah, sekarang non-logam. Non-logamnya di antara selain HC dan H ya, dan O, ini berarti Cl. Nah, Cl di kanan ada 1, di kiri ada 1, di kanan ada 3. Nah, berarti tangan 3, di kiri baru 1. Berarti kita harus Cl di kiri harus 3. Menuliskannya adalah sebagai angka di depan senyawanya yang disebut koefisien 3. Jadi kalau ini sudah setara ya. 3, Cl-nya 3. Oh, sesudah itu C. Kalau ada C, jadi tidak ada C-nya. Kemudian H. H-nya ada. Di kiri H-nya 3. Di kanan H-nya 2. 3 di sini 2. Supaya sama, berarti di sebelah kiri dikalikan 3/2. Jadi sama ya. H di kiri 3. H di kanan 3/2 kali 2 itu 3. Nah, kemudian atom selanjutnya yang disetarakan O, tapi O-nya tidak ada berarti. Nah, ini sudah setara. Nah, supaya angkanya bulat ya, ini kan ada pecahan, kita kalikan 2. Nah, berarti Al jadi 2Al, 3 HCl jadi 6 HCl, kemudian AlCl3 dikali 2 jadi 2 AlCl3, kemudian 3/2 H2 menjadi 3 H2. Nah, ini sudah setara. Jadi ingat, kalau cara menyetarakan itu logam dulu yang kalian setarakan, logam selesai, non logam selain CHO ya. Kalau ada, kemudian C, kemudian H, kemudian O. Nah, jika sudah setara, maka sekarang kita lihat di soal itu yang diketahuinya adalah massa logam aluminium. Hanya massa. Nah, inti dari perhitungan kimia adalah mol. Ingat, mol. Nah, mol itu bisa dicari dari massa. Ya. Jadi kita akan mencari mol dari 5,4 gram aluminium. Jadi kita bisa tahu mol Al kita cari dulu, yaitu massa. Karena Al itu unsur berarti per AR ya. Massanya 5,4, AR-nya adalah 27. Jadi hasilnya adalah 0,2
mol. Nah, ini udah tahu. Sudah tahu, berarti dulu ya. Kita tulis ulang reaksinya biar ini. 2Al, 6HCl, kemudian 2AlCl3 tambah 3H2. Nah, di sini sudah diketahui mol Al-nya itu 0,2 mol. Nah, disinilah kita bagaimana mencari mol-mol zat yang lain. Nah, mol-mol zat yang lain bisa kita cari menggunakan koefisien ini. Ya, jadi misalkan kalau mencari mol HCl, ya, berarti mol HCl di sini ya, mol HCl bisa kamu cari. Caranya koefisien HCl-nya di depan, di atas ya, sebagai pembilang. Cl dibagi mol siapa yang diketahui? Ini yang diketahuinya mol Al. Berarti koefisiennya harus koefisien yang diketahui molnya. Al kali mol Al. Jadi koefisien HCl itu tadi 6 ya. 6. Koefisien Al-nya 2 kali 0,2. Jadi HCl-nya 0,6 mol. Nah, gitu. Nah, sekarang mol AlCl3 juga bisa kita cari. Berarti koefisien siapa? Koefisien AlCl3 yang di atas. AlCl dibagi koefisien Al-nya dikali mol Al. Selalu Al yang diketahui yang di bawah ya. Berarti ininya 2, koefisiennya per 2. 2 koefisien AlCl, Al-nya 2 kali 0,2. Jadi nilainya molnya 0,2 mol. Nah, satu lagi mol H2 sama nak. Berarti koefisien H2 per koefisien Cal kali mol Al. Koefisien H2 itu adalah 3. 3 per Al itu koefisiennya adalah 2. 3 per 2 kali 0,2 sama dengan 0,3 mol. Nah, molnya sudah tahu. Jadi mol-molnya kita sudah dapat. Nah, yang ditanyakan di soal tadi adalah, lihat, volume ya, volume gas H2 yang dihasilkan pada STP. Nah, pertemuan selanjutnya kemarin volume itu pada STP itu berarti mol kali 22 sama 4, volume H2 ya. Mol H2-nya tadi sudah dapat 0,3, tinggal kita masukkan kali volume STP-nya 22 kali 22,4 mol per liter. Ya, berarti hasilnya adalah 6,72 liter per mol ya, ini salah. Ini jawaban A sudah dapat. Jadi intinya adalah dari mol, nah. Ya, perhitungan kimia selalu berawal dari mol. Mol itu bisa dicari dari massa, dari volume dan sebagainya yang sudah kita pelajari pertemuan selanjutnya. Sebelumnya. Nah, kalau yang B, pertanyaan B itu adalah massa AlCl3 yang terbentuk sama. Berarti kalau massa rumusnya apa? Massa AlCl3 berarti mol AlCl3 kali Mr. Mol AlCl3-nya kita dapat ini 0,2 ya. 0,2. Mr-nya Al itu 27, HCl itu 35,5. Berarti berapa? Al itu 27 tambah 35,5 kali
35,5 kali 3 itu 106,5 ya. Jadi AMR-nya itu 133,5. Kita kalikan ya, hasilnya adalah 133,5 dikali 2. Hasilnya adalah 267 ya, 267 2,7 gram. Nah, adalah sejumlah logam zinc direaksikan dengan larutan asam klorida sampai habis dengan reaksi Zn tambah HCl menjadi ZnCl2 tambah H2. Nah, gas hidrogen dihasilkan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm adalah 2,24 liter. Tentukan massa zinc. Berarti langkah pertama seperti yang tadi pada soal nomor 1 ya. Setarakan dulu Zn itu menjadi ZnCl2 tambah H2. Nah, berarti logam dulu ya, Zn-nya ada 1 di kiri, di kanan pun 1. Non logamnya selain C, H, dan O adalah Cl. Cl di kiri 1, di kanan ada 2. Berarti sisi kiri kita tambah koefisien 2. C nggak ada, sekarang H, H-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2. Berarti sudah setara. Oke. Nah, di soal ini beda dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 kita bisa mencari molnya itu dari massa. Nah, di sini tidak ada yang diketahui massa ya. Tapi yang diketahui adalah gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, ini adalah pada kondisi STP. Volumenya adalah 2,24 liter. Jadi mencari molnya bukan dari massa, tapi ini dari volume pada saat keadaan standar. Jadi kita cari mol H2 ya, gas hidrogen itu H2. Pada STP berarti V per VSTP. V-nya adalah 2,24 liter. VSTP itu 22,4 liter per mol ya. Sehingga didapat 0,1 mol. Nah, oke. Udah dapat molnya nih. Jadi inti dari perhitungan kimia mol. Kalau mol udah dapat, kita bisa mencari mol yang lain dengan perbandingan koefisien. Jadi ini udah tahu. Ya, dari soalnya ini tanyakan massa zinc. Berarti zinc ini ya. Berarti mol zinc, mol Zn. Karena yang diketahuinya H2, berarti Zn-nya di atas koefisien Zn dibagi koefisien yang diketahuinya adalah H2 kali mol H2. Koefisiennya Zn itu 1, H2 1 kali 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ya. Nah, ternyata sama. Kenapa sama molnya 0,1? Karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi kalau koefisiennya sama-sama 1, kita langsung aja bisa menuliskan langsung ya, nggak usah dihitung pun. Itu ya pasti sama molnya. Karena sama, koefisiennya jadi 0,1. Oke, lanjut massa. Kalian udah tahu. Jadi massa Zn-nya adalah mol kali AR ya, kalau masih ada unsur 0,1 kali 65 sama dengan 6,5 gram. Sip ya. Jadi seperti itu.